Ya, shalom sahabat-sahabat BBLTLW yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini, hari Rabu tanggal 3 September, kita akan belajar tentang tema memperbaharui pikiran. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mendengar ya seseorang berkata, si A sudah lahir baru, mengapa kelakuannya tidak berubah dari dulu sama saja? Padahal sudah pelayanan dan lain sebagainya. Begitu pula di sisi lain, si A bergumul untuk dia bisa berubah dari kelakuannya yang tidak baik. Nah, ada juga yang bertanya-tanya, mengapa janji Tuhan tidak termanifestasi di dalam kehidupanku? Kita akan melihat desain awal Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia. Di Kejadian 1 ayat 26, ini dikatakan bahwa Tuhan itu menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, ternak seluruh bumi. Nah, di sini dan seterusnya, di sini kita menjumpai gambar dan rupa kita. Kita ini mewakili dari kata yang artikan itu Tritunggal ya, satu kesatuan. Nah, di sini kita melihat manusia diciptakan segambar Allah, serupa Allah, dengan suatu tujuan. Inilah desainnya Tuhan atas manusia. Inilah desainnya Tuhan atas manusia. Artinya segambar ini, manusia itu diciptakan dengan roh yang menyatu dengan rohnya Allah. Serupa artinya manusia memiliki pikiran yang selaras dengan pikiran Allah, dengan suatu tujuan, yaitu agar supaya manusia bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan, dan juga rencana dan kehendak Tuhan itu digenapi di muka bumi ini melalui manusia sebagai representatifnya Tuhan atau duta besarnya Tuhan di muka bumi ini. Dan kita lihat berjalannya waktu sampai kemudian manusia mendengar perkataan iblis. Apa yang manusia dengar, yaitu di sini adalah Hawa, mendengar dari perkataan iblis, mempengaruhi apa yang ada di dalam pikiran Hawa. Akhirnya mempengaruhi perasaan dan kemauannya, sehingga ia bertindak sesuai dengan pikiran yang berasal dari pendengaran yang didengar dari si iblis. Ia bertindak mengambil buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat yang dilarang Tuhan. Nah, sejak itu manusia mengalami akibat dari apa yang ia dengar dari si iblis itu. Sehingga apa yang termanifestasi dalam kehidupan manusia itu yaitu kematian, keterpisahan dengan Allah, dan hidup di dalam produk kematian turun-temurun. Di sini kita bisa melihat jelas asal mula kenapa manusia jatuh di dalam dosa. Dan kita bisa menemukan suatu prinsip yang Tuhan sudah ciptakan di dalam desainnya manusia. Sampai kemudian akhirnya Yesus datang dan mati di kayu salib serta bangkit. Ketika kita merespon anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dengan iman percaya, lahir baru, maka 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan kita adalah ciptaan baru, sebagai manusia baru. Di 1 Korintus 6 ayat 17 juga mengatakan roh kita, siapa yang menyatukan diri dengan Allah, kita menjadi satu roh dengan Allah. Sebagai manusia baru kita kembali menjadi segambar dengan Allah. Ya, jadi kita bisa melihat kita kembali ke desain awal Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Segambar dengan Allah, yaitu roh manusia, roh kita sekarang ini yang sudah lahir baru kembali menyatu. Seperti manusia pertama belum jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit telah memulihkan semua yang selama ini hilang dari kehidupan manusia. Di dalam satu paket lengkap keselamatan. Segala berkat rohani dalam surga Tuhan juga sudah berikan. Nah, supaya semua yang Tuhan sudah sediakan dan berikan dalam satu paket keselamatan ini
serta rencana dan kehendak Tuhan yang luar biasa dapat termanifestasi dalam kehidupan kita, maka kita harus kembali melihat bagaimana desain awal Tuhan ciptakan kita. Kita sudah segambar, penting adanya keserupaan melalui apa? Pikiran kita. Keserupaan dengan apa? Jika roh sudah segambar dengan Allah, sudah selaras. Sama seperti awal manusia belum jatuh dalam dosa, keserupaan yaitu dengan pikiran manusia selaras dengan pikiran Allah. Begitu pula kita sudah segambar, maka perlu keserupaan yaitu keselarasan dengan pikiran Tuhan. Sebagaimana dulu manusia jatuh dalam dosa mengalami kematian melalui mendengar perkataan iblis dan berpengaruh pada pikiran serta tindakan, apa yang termanifestasi keluar dari manusia, begitu pula hal ini. Jika kita mau hal-hal yang Tuhan sudah sediakan, menerima semua paket lengkap keselamatan, itu bisa termanifestasi dalam kehidupan kita, apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dapat digenapi, maka kita pun perlu yang namanya keserupaan, keselarasan di dalam kita berpikir. Pemikiran kita juga harus selaras dengan pemikiran Allah. Kita harus mendengar apa yang Allah katakan. Nah, pikiran-pikiran Allah ini dituangkan dalam Alkitab. Yohanes 6 ayat 63, saya bacakan dari versi bahasa Indonesia masa kini, dikatakan, yang membuat manusia hidup ialah roh Allah. Kekuatan manusia tidak ada gunanya. Kata-kata yang kukatakan kepadamu ini adalah kata-kata roh Allah dan kata-kata yang memberi hidup. Jadi, jika kita ingin pikiran kita ini selaras dengan Allah dan kita kata-kata yang memberi hidup, kita mau yang termanifestasi di dalam kehidupan kita adalah suatu kehidupan, bukan suatu kematian, maka perkataan Allah yaitu firman-Nya yang harus kita dengar dan masuk dalam pikiran kita. Nah, sekarang bagaimana caranya jika roh kita sudah selaras, sudah segambar, bagaimana caranya agar kita menyelaraskan pikiran kita? Nah, disinilah yang firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 2, jangan kamu serupa dengan dunia, karena kamu sekarang adalah manusia baru. Jangan kamu serupa dengan dunia, Tuhan kasih jalan keluarnya. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh pola pikir kita, supaya kita bisa membedakan, mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan dan yang sempurna. Nah, sekarang bagaimana caranya mengubah pola pikir kita? Pola pikir kita yang selama ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan harus kita gantikan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saya memahami mengapa Tuhan meminta kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan juga Tuhan mengatakan hendaklah kita mengajarkan kepada anak-anak kita, membicarakannya berulang-ulang. Pada waktu duduk, pada waktu berbaring, pada waktu berjalan. Nah, ini semua ada kaitannya dengan pembelajaran kita sebelumnya di dalam merenungkan firman Tuhan. Di mana merenungkan itu mengimajinasikan, menggumamkan. Karena dari apa yang kita dengar berulang-ulang, kita bicarakan, kita imajinasikan, ini akan efektif untuk terbentuk di dalam ingatan, di dalam pikiran seseorang, akan tertanam di dalam memori bawah sadar. Pernahkah teman-teman menghafal lagu, hafal suatu lagu tanpa saudara menghafalnya? Sering dengar ketika di radio, dengar, di TV dengar, di mall dengar, tanpa disadari, suatu saat mendengar lagu itu, kita bisa ikut menyanyikan. Kita tidak sengaja menghafalnya, karena sering dengar, maka itu masuk di dalam bawah sadar kita. Juga hal-hal yang tidak baik pun dapat masuk melalui panca indera kita, melalui apa yang kita dengar. Sehingga hal itu akan menjadi belief system kita, menjadi apa yang
saudara percayai, jika pola pikir yang saudara terima tidak sesuai firman Tuhan, akan menjadi benteng-benteng dalam pikiran kita yang akan menghalangi apa yang ada di dalam roh kita untuk termanifestasi. Sehingga hidup kita tidak akan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Karena ada penghalang, yaitu benteng-benteng yang terbentuk dari segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kita yang tidak sesuai firman Tuhan. Oleh karena itu perubahan pola pikir kita inilah yang penting, yang harus kita lakukan. Jika muncul hal-hal yang bukan dari Tuhan dalam pikiran, bukan kita tengking. Kalau kita tengking, itu pikiran kita akan terus tertuju di situ. Contoh, pikiran muncul buah salah. Jika kita tengking salah itu, pergi dalam nama Tuhan Yesus, salah itu pergi, salah itu pergi. Justru itu yang terus kebayang, salah, salah. Tapi ketika kita tidak mau buah salah, kita maunya durian. Tidak perlu tengking, kita cukup gantikan pikiran itu dengan buah durian. Oh, aku mau durian, ini durian, yang muncul pasti durian. Otomatis salah itu pergi. Begitu pula jika muncul pikiran tidak baik, tidak perlu tengking sana sini. Gantikan saja dengan apa yang firman Tuhan katakan. Otomatis hal-hal yang tidak sesuai itu juga beralih dari pikiran kita. Apa yang ada di dalam pikiran saudara? Mungkin hal-hal yang kita tangkap di dalam apa yang kita rasakan di dalam panca indera kita. Belief system yang kita terima selama ini. Jika kita mendengar dari kecil, kalau hujan-hujan nanti masuk angin, hujan masuk angin. Nah sampai dewasa ketika hujan, dia merasakan, waduh, jangan-jangan masuk angin. Nah jadilah itu. Maka apa yang kau pikirkan, kamu akan menjadi seperti apa yang engkau pikirkan. Begitu pula ketika merasakan hal-hal yang masuk dalam panca indera, ketika muncul simptom yang mungkin dia pikir, loh ini kok seperti yang orang tuaku rasakan, dia sakit ini, wah sakit penyakit keturunan. Nah jadilah itu. Itulah benteng-benteng yang harus kita gantikan. Kita gantikan dengan kebenaran firman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku tuh sudah disembuhkan. Tidak ada kutuk sakit penyakit di dalam kehidupanku. Kalau kita fokus hal itu, maka apa yang Tuhan sudah sediakan, termasuk Tuhan sudah menyembuhkan sakit penyakit itu pun akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah sediakan, janji Tuhan akan termanifestasi. Karena kita memiliki pola pikir yang sesuai firman Tuhan. Begitu pula ketika orang masih terus sadar akan dosa. Bagi orang yang berdosa, terus berdoa minta dilayakkan, minta dikuduskan. Dia sebagai orang yang berdosa, maka dia akan terus-terus jatuh dalam dosa. Karena firman Tuhan sudah katakan, engkau telah dikuduskan, engkau telah dibenarkan, engkau telah disucikan. Jika kita menyadari aku orang benar, aku telah disucikan, aku telah dikuduskan, maka yang termanifestasi dalam kehidupan kita juga hal-hal yang seperti yang firman Tuhan katakan. Oleh karena itu, apa yang kemarin sudah Pak Dolfi katakan, kita pegang Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Bagian pikiran ini adalah tugas kita. Bukan Tuhan kita perintah di dalam doa, Tuhan ubah pikiranku. Tidak. Tuhan meminta kita untuk mengubah pikiran kita selaras dengan firman Tuhan. Sehingga segambar, serupa, dan akan termanifestasi apa yang Tuhan sudah sediakan, kita menggenapi rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikianlah pengajaran firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.